Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar Al-Makil. Saya kelas 4 dari sekolah MI Miftahul Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah buku dengan judul Di Pasar Malam. Penulis buku ini adalah Fitria Puji Lestari, ilustratornya Priza Triawan, penyunting Desi Natalia, dan penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini bercerita tentang seorang anak bersama ibunya pergi ke pasar malam. Tiba-tiba anak itu teringat dengan PR-nya. Penasaran ceritanya? Simak baik-baik ya. Di suatu sore, ada seorang anak bernama Davi. Davi sedang bermain sepeda. Tiba-tiba, Ambu berkata, "Davi, cepat sini. Kita akan pergi ke pasar malam. Cepat mandi, Davi." Kata Davi, "Oke, Ambu." Davi pun segera pergi ke Ambu. Davi pun mandi. Biur. Tiba-tiba Davi teringat dengan PR-nya. Davi berkata dalam hati, "Aku akan mengerjakan PR setelah pulang dari pasar malam." Davi pun segera memakai baju. Davi menggunakan jaket dan celana panjang. Malam hari pasti dingin. Lalu, Davi dan Ambu berangkat menggunakan angkot. Angkot biasanya berhenti di tempat-tempat yang ramai. Davi dan Ambu pun masuk ke pasar malam. Davi melihat banyak sekali anak yang sedang bermain di wahana-wahana yang disediakan. Davi tertarik, ingin ikut bermain di wahana trampolin. Davi pun akhirnya bermain di wahana trampolin. Davi melompat-lompat. Ketika Davi melompat, trampolin seperti per. Davi pun puas bermain. Ambu mengajak Davi untuk berkeliling di stand yang berjajar. Lalu Davi membaca stand Bumdes Pemulihan. Stand itu menjual ubi cilembu. Ubi cilembu jika di oven, madunya akan keluar wangi sekali. Davi juga melihat ada stand yang menjual saus sukatali. Legit, tutur Ambu. Lalu Davi dan Ambu berhenti di stand yang memamerkan opak. Opak ini berbentuk lingkaran. Lalu Davi teringat dengan PR matematikanya. Carilah benda di sekitarmu dan tulis bentuknya. Lalu Davi melihat opak. Opak ini berbentuk lingkaran. Davi punya ide. Davi akan berkeliling pasar malam sambil mengerjakan PR. Davi akan mengamati benda apa saja yang bisa menjadi jawaban di PR-nya. Lalu, Ambu dan Davi berhenti di stand yang menjual perabotan dari anyaman bambu. Davi melihat kipas. Kipas ini berbentuk persegi. Lalu, Davi juga melihat benda yang berbentuk kerucut. Nah, itu namanya asepan, alat untuk mengukus nasi, kata Ambu. Davi kira benda yang berbentuk kerucut itu hanya topi ulang tahun. Ternyata tidak, masih banyak yang lain. Lalu, Davi melihat benda untuk menyalakan api. Namanya songsong. Benda ini berbentuk tabung. Setelah membeli perabotan, Ambu mengajak Davi untuk pergi ke stand Watati. Watati menjual tahu Sumedang. Sambil makan tahu Sumedang pemberian Watati, Davi melihat tahu Sumedang berbentuk kubus. Lalu Davi ketawa-ketawa. Lalu Davi berkata dalam hati, tahu Sumedang ini termasuk bangun ruang kubus. Aku harus menulis di PR. Watati terlihat sangat sibuk.
Lalu Davi menawarkan untuk membantu. Davi berkata kepada Uwa Tati, "Uwa Tati, bolehkah aku membantu Uwa Tati?" Kata Uwa Tati, "Boleh." Akhirnya Uwa Tati memasak tahu, sedangkan Davi melayani pelanggan. Lalu ada seorang ibu dengan membawa 2 anak kecil, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. 2 anak itu menunjuk tahu. Mereka ingin sekali makan tahunya. Akhirnya ibu itu langsung mengambil 2 dan memberikan masing-masing 1. Lalu ibu itu berkata kepada Uwa Tati, "Saya beli tahu 10.000, tapi 2 sudah dimakan." Lalu Uwa Tati berkata kepada Davi, "Kalau beli 10.000 dapat 20 tahu." Lalu Davi berpikir, kalau 20 tahu itu 10.000, tapi 2 tahu sudah dimakan, berapa yang harus dibungkus? Lalu Davi teringat dengan pelajaran matematika di sekolah. 20 kurang 2 sama dengan 18. Davi pun membungkus 18 tahu. Lalu Davi memberikan kepada ibu-ibu itu. Akhirnya Davi dan Ambu pun pulang menggunakan angkot. Sampainya di rumah, Davi langsung berlari ke kamarnya dan mengerjakan PR. Ketika Ambu ingin berbicara kepada Davi langsung memperlihatkan PR yang sudah dia kerjakan. Ambu tidak jadi marah, tapi Ambu malah mengusap-usap kepala Davi, tandanya bangga. Pesan moralnya adalah kita harus menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Sudah dulu ya ceritanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.